Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Mega Nur Prabawati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Persamaan Diferensial dan rekan-rekan kelas Persamaan Diferensial yang saya cintai dan juga saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai persamaan diferensial Bernoulli. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok saya terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama ada Agnia Dia Afifah, yaitu saya sendiri, selaku penyaji pertama dan juga moderator. Yang kedua ada Lela Kusuma Wardani, selaku penyaji kedua. Yang ketiga ada Winnie Winarti, selaku penyaji ketiga. Dan yang keempat ada Aat Uswatun Hasanah, selaku penyaji keempat. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 6 poin utama, yaitu yang pertama ada bentuk umum persamaan linear orde 1 yang akan dibahas oleh penyaji pertama. Yang kedua ada solusi umum persamaan linear orde 1. Yang ketiga ada contoh soal persamaan linear orde 1 yang akan dibahas oleh penyaji kedua. Yang keempat ada bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli. Yang kelima ada solusi persamaan diferensial Bernoulli yang akan dibahas oleh penyaji ketiga. Dan yang keenam ada contoh soal persamaan diferensial Bernoulli yang akan dibahas oleh penyaji keempat. Nah, mengapa kami membahas juga mengenai persamaan linear orde 1? Karena persamaan diferensial Bernoulli ini berkaitan dengan persamaan diferensial linear orde 1. Oleh karena itu, kelompok kami membahas terlebih dahulu persamaan diferensial linear orde 1. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Namun, sebelum masuk ke topik yang pertama, izinkan saya mereview terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita mulai dari persamaan diferensial. Apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah suatu bentuk persamaan yang memuat derivatif atau turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi. Nah, dari definisi tersebut berarti kita bisa membagi persamaan diferensial itu menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Bentuk umum dari persamaan diferensial biasa adalah Y sama dengan Fx, sedangkan bentuk umum persamaan diferensial parsial adalah Z sama dengan Fx, Y. Mengapa disebut parsial atau sebagian? Karena dalam penurunannya itu dia akan terikat oleh variabel X dan juga variabel Y. Sebagian X, sebagian Y. Jadi ini turunannya nanti merupakan turunan gabungan dari X dan juga Y-nya, seperti itu. Nah, adapun yang telah kita pelajari sebelumnya itu merupakan metode penyelesaian persamaan diferensial. Yang telah kita pelajari itu yaitu pemisah peubah, homogen, eksak, dan juga faktor integrasi itu merupakan metode penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, lalu apa bedanya dari keempat metode penyelesaian tadi? Sekarang kita ulas satu-satu ya. Nah, kalau misalkan pemisah peubah itu bentuk umumnya F1X dikali G1Y dx ditambah F2X dikali G2Y dy sama dengan 0. Nah, disebut pemisah peubah di sini karena kita akan memisahkan X dengan X, Y dengan Y. Caranya dengan mengalikannya dengan 1 per fungsi Fx dan dikalikan dengan 1 per fungsi Gy. Fx-nya itu diambil dari fungsi Fx yang ada pada dy, sedangkan fungsi y-nya atau gy-nya itu diambil dari fungsi yang ada di dx-nya, sehingga akan diperoleh f1x per f2x dikali dx ditambah g2y per g1y dy sama dengan 0. Nah, lalu apa bedanya dengan metode penyelesaian persamaan diferensial homogen? Nah, bentuk umumnya juga berbeda. Bentuk umumnya itu M
nxy, dx ditambah nxy, nx, y dy sama dengan 0. Nah, persamaan tadi kalau misalkan di pemisah peubah itu x dan y-nya bisa dipisah. Tetapi persamaan ini x dan y-nya tidak bisa dipisah, berarti memuat x dan y dalam satu persamaan itu. Nah, karena tidak bisa dipisah, gunakan lambda. Nah, penggunaan lambda ini jika derajatnya sama, maka penyelesaiannya menggunakan homogen yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Jadi bedanya, kalau misalkan di pemisah peubah x dan y-nya bisa dipisahkan secara langsung, lalu dalam penyelesaiannya gunakan integral. Nah, kalau di homogen, x dan y-nya itu tidak bisa dipisah. Berarti kita gunakan lambda. Nah, bedanya dengan penyelesaian eksak, dia akan memenuhi suatu syarat, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, bentuk umumnya itu sama kan, mx, y dikali dx ditambah nx, y dikali dy. Dia tidak akan memenuhi syarat lambda ini, derajatnya tidak akan sama. Nah, oleh karena itu uji dengan persyarat ini, do m dibagi do y sama dengan do n dibagi do x. Kalau misalkan memenuhi persyarat ini, berarti selesaikan menggunakan langkah-langkah metode penyelesaian eksak. Nah, bedanya dengan faktor integrasi, dia tidak akan memenuhi lambda yang tadi untuk homogen, dia tidak akan memenuhi eksak, berarti persamaan itu harus dikalikan dengan faktor integrasi. Jika telah dikalikan dengan faktor integrasinya, maka dia akan menjadi sebuah persamaan yang eksak, dan penyelesaiannya pun akan menggunakan metode penyelesaian mirip dengan metode penyelesaian eksak. Bedanya, dia dikalikan dengan faktor integrasi. Jadi, kesimpulannya, kalau misalkan kita menemui sebuah persamaan, kita uji terlebih dahulu apakah variabelnya bisa dipisah atau tidak. Jika tidak bisa, kita uji homogen atau tidak menggunakan prasyarat lambda. Jika derajatnya sama, maka menggunakan homogen. Jika tidak, kita lakukan pengujian dengan prasyarat eksak, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Jika tidak, kalikan dengan faktor integrasinya, lalu uji dengan syarat eksak. Apabila sudah, selesaikan dengan eksak, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah tahu perbedaan di antara keempat metode penyelesaian tadi. Setelah itu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bentuk umum persamaan linear orde 1. Bagaimana sih bentuk umum dari persamaan linear orde 1? Nah, ini ada bentuk umum persamaan diferensial linear, yaitu A0x dikali dny per dxn ditambah A1x dn dikurangi 1y per dxn dikurangi 1 ditambah sampai dengan anx dikali y sama dengan gx. Nah, karena di sini kita membahas mengenai orde 1, sedangkan orde itu berkaitan dengan derajat atau pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan, atau dengan n di sini, berarti karena dia ordenya 1, berarti ambil pangkat yang n-nya 1. Maka diperoleh bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1, yaitu dy per dx ditambah anx kali y sama dengan gx. Tapi beberapa sumber juga mengatakan anx ini itu bisa dimisalkan dengan px. Maka kelompok kami mengambil bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1 itu dy per dx ditambah px dikali y sama dengan gx. Sekarang kita masuk ke contoh persamaan diferensial linear orde 1. Contoh di sini dimaksudkan agar kita bisa membedakan mana yang dimaksud dengan persamaan diferensial linear orde 1, mana yang bukan. Contoh pertama, y dikali d2y per dx2 ditambah x dikali dy per dx dipangkatkan 3 dikurangi x kuadrat y sama dengan 0. Apakah ini merupakan contoh PD linear orde 1 atau bukan? Kita lihat. Di sini d2y per dx2 berarti ordenya itu 2, bukan 1. Lalu di sini dy per dx dipangkatkan 3, sedangkan dalam persamaan diferensial linear itu pangkat tertingginya harus 1. Berarti dapat disimpulkan bahwa
Contoh pertama ini bukan merupakan persamaan linear orde 1. Karena ordenya di sini 2 dan pangkatnya juga 3, seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Y dikali dy per dx ditambah y sama dengan x kuadrat. Kita perhatikan bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde 1. Bentuk umumnya itu dy per dx ditambah px dikali y sama dengan gx. Sedangkan di sini ada koefisien y dalam dy dx, berarti dia tidak memenuhi bentuk umumnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kalikan dengan 1 per y, dikalikan dengan 1 per y pun, dia akan menjadi dy per dx ditambah 1 sama dengan x kuadrat y. Ini tidak memenuhi bentuk umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa contoh yang kedua bukan merupakan PD linear orde 1. Sekarang contoh yang ketiga yaitu dy per dx ditambah 2y sama dengan e pangkat x. Kita lihat bentuk umumnya, dy per dx sudah sama, lalu ditambah 2y, berarti yang menjadi px ini adalah 2, sama dengan gx, berarti gx-nya itu e pangkat x. Karena ini memenuhi bentuk umum, berarti contoh nomor 3 itu merupakan contoh PD linear orde 1. Berarti dapat disimpulkan untuk melihat dia suatu PD linear orde 1 atau bukan, kita lihat ordenya apakah 1 atau bukan, lalu lihat pangkat dari dy per dx-nya, lalu kalau misalkan bentuknya implisit, kita buat ke bentuk umumnya, dia memenuhi atau tidak, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh penyaji 2, penyaji 3, dan penyaji 4. Saya persilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan solusi umum persamaan linear orde 1. Pada materi sebelumnya, kita telah mengetahui bentuk umum dari persamaan linear orde 1, yaitu dy dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, ini kita namakan persamaan 1. Lalu selanjutnya, kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi yang selalu berbentuk e pangkat integral p dx, sehingga diperoleh e pangkat integral p dx dikali dy dx ditambah pxy sama dengan qx dikali e pangkat integral p dx. Nah, ini kita namakan persamaan 2. Lalu selanjutnya, kita perhatikan bahwa kita akan menurunkan e pangkat integral p dx dikali y terhadap x, sehingga diperoleh e pangkat integral p dx dy dx ditambah y dikali p dikali e pangkat integral p dx. Selanjutnya, kita distribusikan hasil ini sehingga menghasilkan e pangkat integral p dx dikali dy dx ditambah py. Ini kita namakan persamaan 3. Lalu selanjutnya, dari persamaan 2 dan 3 didapat d dx dikali e pangkat integral p dx dikali y sama dengan qx dikali e pangkat integral p dx. Lalu selanjutnya, kita integralkan kedua ruas sehingga menghasilkan e pangkat integral p dx dikali y sama dengan integral dari qx dikali e pangkat integral p dx terhadap x ditambah c. Lalu selanjutnya, kita dapat memperoleh solusi umum persamaan diferensial orde 1 sebagai berikut, yaitu e pangkat integral p dx dikali y sama dengan integral dari qx dikali e pangkat integral p dx terhadap x ditambah c, atau bisa juga menjadi y sama dengan e pangkat negatif integral p dx dikalikan dengan integral dari qx dikali e pangkat integral p dx terhadap x ditambah c. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal persamaan linear orde 1. Di sini kita memiliki soal x kuadrat ditambah 1 dikali dy dx ditambah 4xy sama dengan x. Nah, persamaan di atas merupakan persamaan diferensial linear orde 1. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut,
langkah pertama yaitu ubah bentuk persamaan menjadi bentuk umum persamaan linear orde 1. Yang telah kita ketahui bentuk umum persamaan linear orde 1 adalah dy dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, untuk memperoleh bentuk umum tersebut, kita bagi kedua ruas dengan x kuadrat ditambah 1, sehingga mendapatkan dy dx ditambah 4x per x kuadrat ditambah 1 dikali y sama dengan x per x kuadrat ditambah 1. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuk umum persamaan linear orde 1. Sehingga kita mendapatkan px-nya itu adalah 4x per x kuadrat ditambah 1 dan qx-nya itu x per x kuadrat ditambah 1. Lalu langkah kedua, carilah faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi sendiri itu adalah E pangkat integral Px dx. Nah, sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu integral Px terhadap X. Nah, integral Px dx-nya itu, Px-nya telah kita ketahui bahwa Px-nya itu 4x per x kuadrat ditambah 1. Sehingga integral Px dx-nya itu integral dari 4x per x kuadrat ditambah 1 terhadap x. Sama dengan 2 ln x kuadrat ditambah 1 menghasilkan ln x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2. Sehingga kita substitusikan hasil dari integral px dx-nya pada faktor integrasinya, E pangkat integral px dx, sehingga menghasilkan E pangkat ln x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2. Nah, maka faktor integrasinya itu kita telah dapatkan, yaitu x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2. Lalu langkah ketiga, substitusikan pada solusi umum persamaan linear orde 1. Solusi umumnya itu adalah E pangkat integral P dx dikali Y sama dengan integral dari Qx dikali E pangkat integral P dx terhadap X ditambah C. Nah, E pangkat integral P dx-nya itu adalah tadi kan faktor integrasi. Nah, faktor integrasinya telah kita dapatkan, yaitu X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali Y sama dengan integral Qx-nya juga telah kita dapatkan, yaitu X per X kuadrat ditambah 1 dikali faktor integrasinya lagi X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dx ditambah C. Nah, ini kita dapat sederhanakan sehingga memperoleh X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali Y sama dengan integral dari X dikali X kuadrat ditambah 1 dx ditambah C. Nah, ini kita asosiatifkan sehingga memperoleh X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali Y sama dengan integral dari X pangkat 3 ditambah X dx ditambah C. Lalu kita selesaikan integral X pangkat 3 ditambah X terhadap X, sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali Y sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 1 per 2 X pangkat 2 ditambah C. Sehingga solusi umum dari persamaan tersebut adalah X pangkat 2 ditambah 1 dikuadratkan dikali Y sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 1 per 2 X pangkat 2 ditambah C. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 yang dapat berbentuk persamaan diferensial linier atau non-linier. Bagaimana sih bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli? Bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli hampir mirip dengan bentuk umum persamaan diferensial linier orde 1. Bedanya hanya pada ruas kanan dikali dengan Y pangkat alfa, sehingga bentuk persamaannya menjadi
dy dx ditambah px dikali y sama dengan qx dikali y pangkat alfa, di mana p dan q merupakan suatu fungsi dari x dan alfa merupakan bilangan real. Jika alfa sama dengan 0 atau alfa sama dengan 1, maka bentuk persamaannya merupakan persamaan diferensial Bernoulli linier. Sedangkan jika alfa tidak sama dengan 0 atau alfa tidak sama dengan 1, maka bentuk persamaannya merupakan persamaan diferensial nonlinier. Selanjutnya, solusi umum persamaan diferensial Bernoulli. Pada kasus persamaan diferensial Bernoulli linier, persamaannya dapat langsung diselesaikan secara analitik dan numerik. Namun, pada penyelesaian persamaan diferensial Bernoulli nonlinier, persamaannya dilinearisasi menggunakan transformasi Bernoulli agar diperoleh persamaan diferensial Bernoulli linier. Langkah-langkah penyelesaian kasus persamaan diferensial Bernoulli nonlinier yaitu: langkah yang pertama, persamaan diferensial yang bersangkutan harus disusun ulang dalam bentuk linier, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan y pangkat alfa. Pada bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli, kedua ruas dibagi dengan y pangkat alfa, sehingga diperoleh 1 per y pangkat alfa dy dx ditambah px dikali y pangkat 1 dikurangi alfa sama dengan qx. Kita namakan ini menjadi persamaan 1. Langkah kedua, memisalkan y pangkat 1 dikurangi alfa menjadi suatu variabel baru, misal variabel z, sehingga z sama dengan y pangkat 1 dikurangi alfa. Kita namakan ini menjadi persamaan 2. Langkah ketiga, mencari diferensial dari z terhadap x dari persamaan 2. Z diturunkan terhadap x dan y diturunkan terhadap x, sehingga menjadi dz dx sama dengan 1 dikurangi alfa dikali y pangkat negatif alfa dy dx, atau menjadi 1 per 1 dikurangi alfa dz dx sama dengan 1 per y pangkat alfa dy dx. Kita namakan ini menjadi persamaan 3. Langkah keempat yaitu mensubstitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 ke dalam persamaan 1, sehingga diperoleh persamaan diferensial linier order 1, yaitu 1 per 1 dikurangi alfa dz dx ditambah px dikali z sama dengan qx, atau dz dx ditambah 1 dikurangi alfa dikali px dikali z sama dengan 1 dikurangi alfa dikali qx. Persamaan ini sudah merupakan bentuk persamaan linier orde 1. Langkah selanjutnya yaitu untuk penyelesaiannya sesuai dengan penyelesaian diferensial linier orde 1 yang mempunyai solusi umum z dikali e pangkat integral 1 dikurangi alfa dikali px dx sama dengan integral 1 dikurangi alfa dikali qx dikali e pangkat integral dikali 1 dikurangi alfa dikali px dx diturunkan terhadap x ditambah c dikurangi alfa dikali px dx diturunkan terhadap x ditambah c. Nah, baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Atswatun Hasanah dengan NPM 172151186. Di sini
saya akan membahas tentang contoh soal dari persamaan diferensial Bernoulli. Yang sebelumnya telah teman saya sampaikan bagaimana bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli dan bagaimana solusi umum dari persamaan diferensial Bernoulli itu. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan solusi umum dari Y aksen ditambah Y per X sama dengan negatif X kali Y kuadrat. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tinjau terlebih dahulu apakah persamaan diferensial tersebut termasuk ke dalam persamaan diferensial Bernoulli atau bukan. Nah, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwasanya bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli yaitu dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx kali y pangkat alfa. Selanjutnya, persamaan diferensialnya yaitu y aksen ditambah y per x sama dengan negatif x kali y kuadrat. Nah, persamaan ini akan kita lihat apakah persamaan diferensial Bernoulli atau bukan. Kita rubah menjadi dy per dx ditambah 1 per x kali y sama dengan negatif x kali y kuadrat. Nah, ternyata bentuk persamaan diferensial ini merupakan bentuk persamaan diferensial Bernoulli dengan px-nya itu 1 per x, qx-nya adalah negatif x, dan alfanya itu adalah 2. Nah, langkah yang kedua, karena persamaan diferensial Bernoulli dapat diselesaikan dengan persamaan diferensial linear orde 1, kita ubah terlebih dahulu persamaan diferensial Bernoulli ini ke dalam persamaan diferensial linear orde 1. Caranya adalah yang pertama kita bagilah kedua ruas dengan y pangkat alfa. Nah, persamaannya yaitu y aksen ditambah y per x sama dengan negatif x kali y kuadrat. Kedua ruas kita bagi dengan y kuadrat. Sehingga diperoleh y aksen per y kuadrat ditambah 1 per x y sama dengan negatif x. Kita namakan persamaan ini dengan persamaan bintang 1. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan mensubstitusikan y pangkat 1 kurangi alfa sama dengan z. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa alfanya itu adalah 2, sehingga y pangkat 1 kurangi 2 sama dengan z diperoleh y pangkat negatif 1 sama dengan z. Atau y sama dengan 1 per z atau z sama dengan 1 per y. Kemudian kita cari terlebih dahulu turunan z terhadap x, yaitu dz per dx itu akan sama dengan dz per dy dikali dy per dx, atau turunan z terhadap x sama dengan turunan z terhadap y dikalikan dengan turunan y terhadap x. Hasilnya adalah negatif y pangkat negatif 2 kali dy per dx. Jadi diperoleh dz per dx-nya itu adalah negatif 1 per y kuadrat dy per dx. Nah, tadi kita peroleh persamaan bintang satunya yaitu y aksen per y kuadrat ditambah 1 per xy sama dengan negatif x. Sehingga persamaan bintang satu ini akan menjadi 1 per y kuadrat dy per dx ditambah 1 per xy sama dengan negatif x. Nah, tadi telah kita ketahui bahwasanya negatif 1 per y kuadrat kali dy per dx itu sama dengan dz per dx. Sehingga kita substitusikan ke sini menjadi negatif dz per dx ditambah z per x. Kenapa di sini ada z? Karena telah kita ketahui di sini z itu sama dengan 1 per y, sehingga kita substitusikan ke sini. Jadi z per x sama dengan negatif x. Kemudian kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1. Sehingga diperoleh dz per dx dikurangi z per x sama dengan x. Kita namakan persamaan ini persamaan bintang 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan meninjau apakah persamaan tersebut sudah menjadi persamaan diferensial linear orde 1 atau belum. Nah, ternyata persamaan bintang 2 ini sudah menjadi persamaan diferensial linear orde 1.
Karena kita ingat kembali bahwasanya bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 1 yaitu dz per dx dikurangi px kali z sama dengan qx. Sehingga diperoleh px-nya adalah negatif 1 per x dan qx-nya itu adalah x. Nah, karena dalam persamaan diferensial linear order 1 kita akan mengalihkan dengan sebuah faktor integrasi yang selalu berbentuk E pangkat integral px dx. Sehingga kita cari terlebih dahulu nilai dari E pangkat integral px dx. Untuk mempermudah, kita cari dulu nilai dari integral px dx-nya, yaitu integral dari negatif 1 per x dx sama dengan negatif ln x. Sehingga E pangkat integral px dx adalah E pangkat negatif ln x sama dengan 1 per x. Kemudian kita cari pula E pangkat negatif integral px dx, yaitu E pangkat negatif kali negatif ln x sama dengan E pangkat ln x, hasilnya adalah x. Nah, dari penyelesaian yang tadi kita memperoleh ada 3 yang kita peroleh. Yang pertama, E pangkat integral px dx, yaitu 1 per x, dan E pangkat negatif integral px dx sama dengan x, dan qx sama dengan x. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam solusi umum dari persamaan diferensial linear order 1, yaitu bentuk umumnya adalah z sama dengan E pangkat negatif integral px dx dikalikan dengan integral qx kali E pangkat integral px dx ditambah c. Kenapa di sini ada ditambah c? Sebenarnya c di sini merupakan hasil dari pengintegralan yang ini. Karena integral tertentu itu akan menghasilkan suatu konstanta yang belum kita ketahui. Itu. Kemudian kita substitusikan sehingga diperoleh z sama dengan x kali integral x kali 1 per x dx ditambah c, dan hasilnya adalah z sama dengan x kuadrat ditambah cx. Nah, di awal kita telah memisalkan bahwasannya y pangkat 1 dikurangi alfa itu sama dengan z, sehingga y itu adalah 1 per z, maka y sama dengan 1 per x kuadrat tambah cx. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah y sama dengan 1 per x kuadrat ditambah cx. Nah, sekarang kita akan mulai untuk contoh soal yang kedua. Adapun soalnya yaitu tentukan solusi umum dari x kali y kuadrat dikali y aksen ditambah y pangkat 3 sama dengan cos x per x. Nah, untuk menyelesaikannya kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, adapun langkah yang pertama, seperti biasanya, kita akan meninjau terlebih dahulu apakah persamaan diferensial tersebut termasuk ke dalam persamaan diferensial Bernoulli atau bukan. Sebelumnya, kita ingat kembali, bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli adalah dy dx ditambah px kali y sama dengan qx kali y pangkat alfa. Nah, untuk mengetahui PD tersebut merupakan persamaan diferensial Bernoulli atau bukan, maka pertama-tama kita ubah terlebih dahulu persamaan diferensial tersebut menjadi bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli. Adapun persamaannya yaitu x kali y kuadrat dikali y aksen ditambah y pangkat 3 sama dengan cos x per x. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1 per x kali y pangkat 2. Persamaannya akan menjadi y aksen ditambah y per x sama dengan cos x per x kuadrat kali y kuadrat. Nah,
kita rubah y aksennya menjadi dy per dx ditambah y per x sama dengan cos x per x kuadrat kali y pangkat negatif 2. Nah, dari sini kita dapat melihat kalau persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial Bernoulli di mana diperoleh Px-nya itu sama dengan 1 per X, kemudian Qx-nya sama dengan cos X per X kuadrat, dan alfanya itu adalah negatif 2. Untuk langkah yang kedua, karena seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya untuk menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli, kita dapat merubah persamaan diferensial Bernoulli tersebut menjadi persamaan diferensial linear orde 1. Nah, yang kita lakukan pertama kali yaitu kalikan kedua ruas dengan y pangkat negatif alfa. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa alfanya itu adalah negatif 2. Maka y pangkat negatif alfa itu menjadi y pangkat 2. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruasnya dengan y pangkat 2. Persamaannya akan menjadi y pangkat 2 kali y aksen ditambah y pangkat 3 per x sama dengan cos x per x kuadrat. Nah, persamaan ini kita namakan menjadi persamaan bintang 1. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mensubstitusikan y pangkat 1 dikurangi alfa sama dengan z. Oleh karena itu, karena tadi alfanya adalah negatif 2, maka y pangkat 1 dikurangi negatif 2 sama dengan z berarti kan menjadi y pangkat 1 tambah 2 sama dengan z. Hasilnya adalah y pangkat 3 sama dengan z. Kemudian kita cari terlebih dahulu turunan z terhadap x. Nah, adapun di sini turunan z terhadap x itu akan menjadi turunan z terhadap y dikalikan dengan turunan y terhadap x. Hasilnya adalah 3 dikali y pangkat 2 dy dx. Maka dz dx sama dengan 3 dikali y kuadrat dy dx. Nah, sebelumnya kita ingat lagi bahwasanya persamaan bintang tersebut, bintang 1 ini tadi berbentuk y kuadrat dikali y aksen ditambah y pangkat 3 per x sama dengan cos x per x kuadrat. Nah, maka persamaan bintang 1 ini akan menjadi y kuadrat dikali y aksen ditambah y pangkat 3 per x sama dengan cos x per x kuadrat. Kita akan mensubstitusikan ini. Di sini kan diketahui dz per dx itu sama dengan 3 kali y kuadrat dy per dx. Sedangkan di sini hanya ada y kuadrat kali y aksen atau y kuadrat dy per dx. Makanya untuk agar hasilnya sama dengan ini, kita kalikan dz dx ini dengan 1/3. Kemudian kita akan mensubstitusikan z di sini. Diketahui bahwasanya z ini sama dengan y pangkat 3. Kita substitusikan ke sini menjadi z per x. Kemudian kita kalikan kedua ruas ini dengan 3. Nah, persamaannya akan menjadi dz dx ditambah 3z per x sama dengan 3 cos x per x kuadrat. Kita namakan persamaan ini menjadi persamaan bintang 2. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan meninjau kembali apakah persamaan yang kita peroleh itu sudah merupakan persamaan diferensial linear orde 1 atau belum. Dan ternyata persamaan bintang 2 tadi sudah menjadi persamaan diferensial linear orde 1. Di mana kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde 1 itu yaitu dz dx ditambah px kali z sama dengan qx. Nah, persamaan ini sudah menjadi persamaan diferensial linear orde 1. Di mana kita peroleh px-nya itu sama dengan 3 per x dan qx-nya itu sama dengan 3 cos x per x kuadrat. Nah, adapun untuk menyelesaikannya kita menggunakan penyelesaian pada
persamaan diferensial linear order 1, di mana dalam penyelesaian itu kita menggunakan faktor integrasi yang selalu berbentuk E pangkat integral Px dx. Nah, oleh karena itu, kita akan mencari terlebih dahulu integral Px dx-nya itu, yaitu sama dengan integral 3 per x terhadap x sama dengan 3 ln x. Oleh karena itu, nilai atau hasil dari E pangkat integral Px dx ini akan menjadi E pangkat 3 ln x atau E pangkat ln x pangkat 3, sehingga hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian kita cari pula E pangkat negatif integral Px terhadap dx. Nah, hasilnya adalah E pangkat negatif ln x pangkat 3 itu yaitu 1 per x pangkat 3. Nah, dari pengerjaan tersebut, kita memperoleh 3 persamaan, yaitu yang pertama, E pangkat integral Px terhadap x sama dengan x pangkat 3, kemudian E pangkat negatif integral Px terhadap x sama dengan 1 per x pangkat 3, dan Qx-nya itu sama dengan 3 cos x per x pangkat 2. Nah, persamaan ini nanti akan kita substitusikan ke dalam solusi umum dari persamaan diferensial linear order 1. Adapun solusi umumnya yaitu Z sama dengan E pangkat negatif integral Px dx dikalikan dengan integral Qx kali E pangkat integral Px dx terhadap x ditambah C. Nah, C di sini sebenarnya merupakan hasil perintegralan dari sini, karena integral tak tentu itu akan menghasilkan suatu konstanta yang belum kita ketahui. Seperti itu. Maka dari itu, kita substitusikan persamaan yang telah kita ketahui ini ke dalam solusi umumnya, sehingga diperoleh Z sama dengan 1 per x pangkat 3 dikali 3x sin x dikurangi 3 cos x tambah C. Nah, sebelumnya di awal kita telah memisalkan bahwasanya Z itu sama dengan Y pangkat 1 dikurangi alfa, atau Z ini sama dengan Y pangkat 3, maka Y sama dengan integral pangkat 3 dari Z, sehingga solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per x pangkat 3 kali 3x sin x dikurangi 3 cos x ditambah C. Seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Penjelasan tentang persamaan diferensial linear order 1 dan persamaan diferensial Bernoulli telah selesai. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kemudian setelah itu, silakan kerjakan latihan soal yang terdapat pada PowerPoint yang telah kami berikan. Kemudian, akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.